Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang estimasi. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Mulai dari definisi dan konsep dasar tentang estimasi, estimator, estimate, kemudian juga tentang estimasi interval, dan macam-macamnya, seperti estimasi nilai mean dari populasi, kemudian estimasi proporsi populasi, dan estimasi varians populasi. Bicara tentang estimasi, itu berarti kita bicara tentang statistik inferensia. Apa itu? Yaitu jenis statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data sampel, supaya pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan atau peramalan tentang suatu populasi. Ada dua cara untuk dapat menarik suatu kesimpulan atau peramalan tentang suatu populasi, yaitu estimasi dan uji hipotesis. Oke, sekarang kita concern di estimasi. Estimasi atau pendugaan merupakan keseluruhan proses yang menggunakan sebuah penduga untuk menghasilkan sebuah dugaan daripada parameter. Estimasi ini dapat berupa estimasi titik atau estimasi interval. Estimasi titik atau point estimation merupakan angka tunggal yang digunakan untuk menduga parameter populasi. Sedangkan interval estimation merupakan sebaran nilai yang digunakan untuk menduga parameter populasi. Jadi, untuk interval estimation itu berarti hasilnya dalam bentuk range. Ada batas atas dan batas bawahnya. Sekarang, apa contoh dari point estimation dan interval estimation? Ya, misal kita pengen tahu jarak dari kampus A ke kosan Budi. Nah, jarak dari kampus A ke kosan Budi adalah 3 km. Itu merupakan contoh dari estimasi titik. Sedangkan kalau jawabannya jarak dari kampus A ke kosan Budi adalah 3 km plus minus 300 meter, itu merupakan contoh dari estimasi interval. Jadi, pendugaannya dengan selang. Ada batas atas, ada batas bawahnya. Selanjutnya adalah dugaan atau estimate, yang merupakan nilai spesifik atau kuantitas daripada sebuah statistik. Misalnya, nilai mean sampel, presentasi sampel, atau varian sampel. Estimator atau penduga merupakan setiap statistik, baik itu mean sampel, persentase sampel, varian sampel, atau yang lainnya, yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Nah, estimator ini bisa dikatakan baik kalau memenuhi beberapa kriteria, di antaranya tidak bias, efisien, dan konsisten. Tidak bias jika nilai penduga sama dengan nilai yang diduga atau parameternya. Jadi pada estimasi ini, nilai parameter merupakan nilai true value atau nilai yang sebenarnya. Jadi, untuk estimator tidak bias, itu berarti menunjukkan hasil analisis dari pendugaan ini sama dengan hasil yang sebenarnya di populasi. Sedangkan efisien, itu jika estimator memiliki varians yang kecil. Semakin kecil varians, maka estimator semakin baik. Dan yang terakhir adalah konsisten, yaitu jika ukuran sampel terus bertambah, maka estimasi akan mendekati nilai parameter yang sebenarnya. Estimasi interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Estimasi ini dibatasi oleh dua nilai yang masing-masing mempunyai simpangan D dari estimatornya. Besarnya D tergantung pada ukuran sampel acak yang digunakan, tingkat keyakinan atau level of confidence,
dan distribusi probabilitas untuk statistik yang digunakan. Sehingga, untuk melakukan analisis pada estimasi interval, kita juga perlu memahami tentang interval kepercayaan atau confidence interval, CI. Apa itu CI? Jadi, CI merupakan estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, tingkat kepercayaan ini ditentukan sebelum estimasi dilakukan. Contohnya, dengan menetapkan CI 90%, maka seseorang itu ingin agar 90% yakin bahwa min dari populasi akan termuat dalam interval yang diperoleh. Berikut adalah estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. Jadi, tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, 99%. Tapi bisa juga kita menggunakan tingkat kepercayaan yang lain, misal 85% atau 98% atau yang lainnya. Yang persentase tersebut kita konversi mengikuti tabel untuk didapatkan skor Z-nya. Untuk 90%, skor Z-nya adalah 1,645. Untuk 95%, skor Z-nya 1,96. Sedangkan untuk 99%, skor Z-nya adalah 2,575. Sehingga bentuk umum estimasi intervalnya bisa dilihat seperti yang ada di layar, yang menerangkan bahwa mu atau nilai rata-rata suatu populasi itu berada di antara batas bawah, yaitu bentuk estimasi yang sebelah kiri, dan batas atas interval, ya, bentuk estimasi yang di sebelah kanan. Berikut adalah contoh estimasi interval, yaitu pada suatu proses produksi kantong-kantong gula, diketahui berat kantong-kantong berdistribusi normal dengan simpangan baku 1,2 ons. Nah, sebanyak 25 kantong diambil sebagai sampel dan memiliki rata-rata 19,8 ons. Pertanyaannya, buatlah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi berat kantong gula. Maka, untuk mendapatkan solusi, kita bisa mencatat angka-angka penting dari soal tersebut. Nah, dari kepercayaan 95%, itu bisa kita dapat nilai alfa, yaitu 1 dikurang tingkat kepercayaan, atau 1 dikurang 0,95. Maka didapatkan nilai alfa adalah 0,05. Sedangkan untuk nilai Z-nya, yaitu 1,96. Seperti yang sudah ada di dalam tabel slide sebelumnya. Maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Untuk X-bar-nya, yaitu rata-rata dari sampel sebesar 19,8 ons, dikurangin Z alfa per 2, yaitu 1,96, dikali simpangan baku 1,2, dibagi akar dari jumlah sampel 25, sehingga didapatkan hasil bahwa interval rata-rata yaitu 19,33 sampai 20,27 ons. Seperti itu. Next, mengestimasi nilai rata-rata populasi. Sebenarnya tentang estimasi nilai min ini sudah disinggung juga pada slide sebelumnya untuk dijadikan contoh dari estimasi interval. Jadi, rumus yang ditampilkan pada layar ini merupakan rumus yang digunakan untuk populasi tidak terbatas, populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian, dan simpangan bakunya diketahui. Bisa dilihat rumusnya.
Kemudian juga untuk populasi terbatas, yang pengambilan sampelnya tanpa pengembalian dan simpangan baku diketahui. Nah, kalau simpangan baku atau omeganya ini tidak diketahui, bisa menggunakan S. Ya, jadi dua rumus yang ada pada slide sebelumnya merupakan rumus yang digunakan untuk populasi besar atau yang jumlahnya di atas 30. Maka untuk populasi kecil, kita bisa lihat pada diagram ini bahwa perlu diperhatikan juga apakah populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak. Jika iya, maka apakah simpangan bakunya diketahui? Kemudian, jika tidak, maka tidak dapat menggunakan skor Z atau nilai T dalam perhitungan. Jadi ada teknik estimasi lanjutannya. Dan sebagainya, bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan ukuran sampel untuk estimasi interval rata-rata populasi. Jadi, kalau E merupakan nilai sampling error maksimum yang ditentukan, E sering juga disebut sebagai batas kesalahan atau margin of error. Maka untuk dapat ukuran sampelnya, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan dalam kurung Z alfa per 2 kuadrat dikali simpangan baku kuadrat dibagi E kuadrat. Jadi ini adalah bisa kita gunakan kalau kita mau melakukan eksperimen, kita mau tahu berapa banyak jumlah sampel yang bisa atau yang perlu kita libatkan. Selanjutnya, mengestimasi proporsi populasi. Ini juga merupakan rumus yang digunakan untuk sampel berukuran besar atau lebih dari 30 sampel. Nah, ada juga perbedaan rumus antara populasi yang terbatas dan yang tidak terbatas. Untuk populasi yang tidak terbatas, maka nilai proporsi berada di antara P minus Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 min P per N. Dan P plus Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 min P per N. Sedangkan untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka rumusnya sedikit berbeda, yaitu P dikurang Z alfa per 2 akar P dikali 1 min P per N dikali akar N besar atau populasi dikurang N sampel dibagi N besar min 1. Ya, begitu juga untuk batas atasnya, maka P ditambah Z alfa per 2 akar P dikali 1 min P per N akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Berikut adalah rumus yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk estimasi interval proporsi populasi. Ketentuannya sama dengan estimasi interval nilai rata-rata populasi, yaitu E adalah nilai sampling error maksimum yang ditentukan, yang disebut dengan margin of error. Nah, dari rumus E ini bisa kita turunkan sehingga dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang bisa kita libatkan di dalam riset kita. Mengestimasi varians populasi bertujuan untuk mengetahui sebaran nilai parameter sehingga dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah pengendalian.
Maksudnya seperti apa? Ya, contohnya adalah untuk melihat konsistensi data. Nah, untuk melakukan estimasi varians, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tertera di layar, yaitu Vs kuadrat dibagi C square alpha per 2, V, dan Vs kuadrat dibagi C square 1 min alpha bagi 2, V. Nah, C square alpha bagi 2, V merupakan nilai kritis C square yang tergantung pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Alpha itu sendiri didapatkan dari 1 dikurang tingkat kepercayaan atau sering disebut dengan change of error. Sedangkan V berarti derajat kebebasan atau degree of freedom, DF, yaitu jumlah sampel dikurang 1 atau N-1. Sehingga untuk dapat menghitung estimasi varians populasi, kita membutuhkan tabel distribusi chi-square. Berikut adalah gambaran dari tabel distribusi chi-square. Jadi kita bisa melihat dulu, di sebelah kiri ini ada V, atau derajat kebebasan. Kalau misalnya sampel yang digunakan adalah 15 sampel, maka V-nya adalah 14. Kemudian kita lihat berapa nilai alfanya. Misal alfanya 0,025, maka nilai yang kita dapatkan adalah 26,12. Itu yang bisa kita masukkan ke dalam rumus. Contoh 2, ya, tentang estimasi varians populasi. Jadi, diketahui ada suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan yang dirancang untuk mengisi gandum ke dalam kotak, itu rata-rata sebanyak 25 kg. Nah, suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum itu adalah 0,0894 kg. Kita diminta untuk mengestimasi deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka kita bisa catat dulu poin-poin yang diketahui, yaitu S sebesar 0,0894, sehingga S kuadratnya adalah 0,08. Kemudian nilai N-nya adalah 15. V adalah 15 dikurang 1, yaitu 14. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka didapatkan alfa 0,05. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus estimate interval variance-nya, yaitu V dikali S kuadrat 14 dikali 0,008. Untuk batas bawahnya, yaitu dibagi chi square dari 0,025,14. Jadi 0,025 itu didapatkan dari alfa per 2, mengikuti rumusnya, tetap ya. Kemudian 14 itu berarti nilai V-nya. Nah, sedangkan untuk batas atasnya, untuk pembaginya yaitu chi square dari 0,975,14. Maka nilai dari chi square-nya kita lihat dari tabel dan didapatkan angka seperti ini, sehingga diketahui bahwa estimasi interval deviasi standar populasinya adalah di antara 0,066 sampai 0,141. Tada! Ini adalah soal latihan untuk kalian, bisa dikerjakan di rumah. Ada 2 soal latihan, silakan kalian cermati soalnya, kemudian kalian analisis,
perlu menggunakan rumus yang mana, kemudian ya interpretasinya seperti apa. Ya, ini soal nomor 2-nya. Silakan dikerjakan. Semangat belajar, semangat bereksplorasi. Jangan sungkan untuk berdiskusi. Ini ada sedikit quotes dari Samuel Johnson yang merupakan sastrawan dari Inggris. Jadi dia mengatakan yang intinya, nggak ada yang lebih bahaya daripada ketika seseorang mengestimate, memperhitungkan sendiri tingkat kejeniusannya. Wah, super banget. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.